Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hanif Adi Prastya dan saya sekarang bertugas sebagai guru PJOK di SD Negeri 2 Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Literasi dan numerasi merupakan keterampilan mendasar yang tidak hanya penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berperan besar dalam pembelajaran. Dengan mengintegrasikan literasi dan numerasi di PJOK, kita dapat membentuk generasi yang tidak hanya sehat fisik, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Atas dasar hal tersebut, saya mendesain pembelajaran dalam sebuah permainan yang bernama laba-laba dan lutung. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis rapor pendidikan yang bertujuan untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Hasil pemetaan tersebut saya gunakan sebagai dasar rancangan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang saya tuangkan ke dalam modul ajar. Selanjutnya, saya juga mempersiapkan media pembelajaran yang interaktif yang bertujuan untuk menunjang pembelajaran. Tentunya media-media pembelajaran ini yang mendukung untuk peningkatan aspek literasi dan numerasi peserta didik. Sebelum belajar, saya menawarkan kepada peserta didik untuk sukarela siapa yang ingin menyiapkan baris berbaris dan berdoa. Hal ini bertujuan untuk melatih segenap agensi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tidak lupa juga saya memberikan salam dan pemantik semangat kepada peserta didik. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar literasi dan numerasi dalam PJOK dalam sebuah permainan yang bernama laba-laba dan lutung. Dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan hal-hal apa saja yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Sebelum melakukan aktivitas fisik, peserta didik melakukan warming up yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Sebelum dimulai, saya memberikan penjelasan terkait bagaimana penggunaan media, serta tata cara dan aturan dalam permainan yang akan dilaksanakan. Setelah semua sudah paham, saya bersama dengan peserta didik melakukan penataan area kegiatan dan media yang akan digunakan. Saya membebaskan kepada peserta didik dalam pengaturan media, pengaturan area permainan, sampai dengan pembagian kelompok. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan voice dan choice peserta didik, sehingga akan terbentuk ownership atau kepemilikan peserta didik tersebut terhadap pembelajaran. Permainan pertama yang dilaksanakan adalah laba-laba atau lancar baca dan lancar bahasa. Di sini peserta didik dibagi menjadi dua kelompok, yang mana nanti mereka akan adu cepat dalam menyusun kata yang sudah dipilih. Permainan dimulai dengan tarik tambang virtual yang dilakukan perwakilan dari masing-masing kelompok. Bagi kelompok yang menang, maka diberikan hak untuk memilih kata untuk kelompok mereka dan memilihkan satu kata untuk kelompok yang lain. Kata yang didapatkan di kelompoknya dibacakan secara lantang. Untuk selanjutnya, anggota kelompok yang lain melakukan estafet untuk mengambil satu persatu huruf untuk menyusun kata tersebut. Bagi kelompok yang pertama kali menyelesaikan menyusun kata, maka akan menjadi pemenangnya. Permainan ini dilaksanakan dalam beberapa ronde sampai kata yang tersedia sudah habis, dan kelompok yang mendapatkan poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Beralih ke permainan yang selanjutnya, yaitu lutung atau lulus hitung. Pada permainan ini, perwakilan masing-masing kelompok akan berhadapan satu lawan satu secara bergantian, di mana mereka akan adu cepat menjawab soal yang muncul secara acak. Ketika mereka sudah menemukan jawabannya, mereka harus memilih kartu sesuai dengan angka yang ada pada jawaban. Bagi peserta didik yang sudah benar menjawab dan memilih kartu secara tepat, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan lompatan sesuai angka yang ada pada kartunya. Bagi yang sudah menjawab benar, langsung bergantian dengan anggota kelompoknya, dan yang belum benar tetap menunggu untuk soal yang selanjutnya dan berebut secara langsung dengan kelompok yang lain. Hal ini dilakukan secara terus-menerus bergantian sampai salah satu dari kelompok berhasil mencapai garis finish.
Ketika salah satu kelompok sudah mencapai garis finish, artinya satu ronde sudah selesai dan dimenangkan oleh kelompok tersebut dan dilanjutkan ke ronde-ronde selanjutnya. Kelompok dengan pencapaian garis finish terbanyak dari setiap ronde maka akan menjadi pemenang dalam permainan ini. Tadi setelah melakukan kegiatan permainan laba-laba dan lutung, senang tidak? Di akhir kegiatan pembelajaran, saya dan peserta didik melakukan refleksi. Refleksi ini bertujuan untuk mengkonfirmasi tujuan pembelajaran, kemudian apa-apa saja yang dipelajari oleh peserta didik, juga bagaimana perasaan peserta didik dalam pembelajaran ini. Dalam refleksi ini, saya melakukan diskusi tanya jawab secara langsung dengan peserta didik. Setelah itu, kegiatan ditutup dengan doa bersama dan menyampaikan agenda pembelajaran yang selanjutnya. SD Negeri 2 Cungsemi. Oke, jalan-jalan ke kota Bandung, pulangnya ke Surabaya, gemar membaca, pintar berhitung, di PJOK semua gembira. Nah, itulah keseruan literasi dan numerasi dalam PJOK di SD Negeri 2 Cungsemi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.